Kemudian yang terakhir adalah mengenai Dajjal. Termasuk juga di sini banyak di antara ahlul bidah yang mengingkarinya, di antaranya Khawarij, Jahmiyah, dan sebagian Mu'tazilah. Dan ada di antara pengarang kitab-kitab yang baru yang mengintisabkan diri mereka kepada ahlul ilm, mereka tidak meyakini akan adanya Dajjal. Siapa yang dimaksud dengan Dajjal di sini adalah Dajjal yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, disebutkan sifatnya sampai rinci, ya ikhwah. Apa kata Nabi SAW? Nabi mensifatinya dengan sifat yang begitu rinci. Inna Dajjal a'war al-ain. Dajjal itu matanya, orang Jawa bilang picek. Jadi dia mati. Matanya ini salah satunya mati. Inna Dajjal a'war al-ain. Wallahu laisa bi'a'war. Dan Allah itu tidaklah buta. Ya. Ini diantara hadis yang sahih dari Nabi SAW. Apa maksud dari hadis ini? Dajjal di akhir zaman kelak dia akan mengaku sebagai Tuhan, mengaku sebagai Allah. Aku adalah Rob kalian yang selama ini kalian sembah. Ini buktinya. Dia akan memberikan apa? Mengatakan kepada tanah, ya ard, umbuti, tumbuhlah tanah, tumbuh. Dia mengatakan, ya sama amtiri, wahai langit, turun hujan, turun hujan. Aku adalah Allah yang selama ini kalian sembah. Namun Nabi mengingatkan kepada kita, inna Dajjal a'war al-ain, wallahu laisa bi'awar. Dajjal itu matanya picek. Dan Allah tidaklah picek. Artinya yang mengaku sebagai Allah, sedangkan matanya picek atau matanya buta sebelah, maka bukanlah apa? Bukanlah Allah. Kemudian dalam hadis yang sahih juga disebutkan bahwasanya mata Dajjal itu ka'inabatin tafi'ah, seperti anggur yang sudah mulai membusuk. Kita tahu ya, kalau beli anggur dibiarkan dalam peti ais atau di luar, lama-lama dia warnanya menjadi coklat. Ya. Atau apple, mungkin kita potong, lambat laun dia akan menjadi coklat. Nah, seperti itulah mata Dajjal. Kemudian disebutkan sifat-sifat yang lain, bahwasannya di dahinya akan bertuliskan kalimat kafara, ada huruf kafara, dan bisa membaca, semua orang bisa membacanya. Bahkan yang tidak bisa membaca bahasa Arab sekalipun, dia bisa membaca kata ini, kafara ini, yaitu kafir. Sudah sebegitu jelas Nabi memberikan sifat. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak mau menerima hadis ini karena hadis ini tidak mutawatir. Hadisnya ahad, tidak mungkin, dan seterusnya. Dan kalau kita ditanya apa hadis yang menunjukkan bahwasannya perkara keluarnya Dajjal ini thabit, tetap dalam sunnah, kita sebutkan diantaranya adalah hadis doa apa? Setelah tasyahud. Karena Nabi SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari fitnah Dajjal pada setiap salatnya. Bayangkan, seseorang satu hari saja sudah membacanya berapa kali? 5 kali. Kalau dia diberikan umur, katakanlah 60 tahun, dan dia mulai salat, katakanlah 10 tahun, maka selama 50 tahun, kalikan dengan setiap harinya 5 kali. Sudah berapa ratus ribu, berapa juta kali dia membaca doa tersebut. Maka sungguh salah besar bagi seseorang yang membacanya tidak beriman dengannya. Karena apabila dia membacanya tetapi dia tidak beriman dengannya, maka tentu doanya ini tidak akan mendapatkan hasil. Dia tidak akan dilindungi oleh Allah SWT dari baik Dajjal maupun adabul qabr. Karena dia tidak beriman dengan adanya adab kubur. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu